Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak sekalian, jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita tidak pernah lupa dan tidak boleh bosan untuk selalu mengulangi pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap waktu. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita tanpa pernah berhenti sampai dengan detik ini. Dan atas semua nikmat tersebut, jamaah sekalian, Allah tidak pernah meminta manusia untuk membalas setimpal nikmat yang sudah kita terima tersebut. Tidak pernah Allah meminta balasan atas nikmat-nikmat tersebut. Sebab jangankan untuk membalas, untuk menghitung berapa besar, berapa banyak nikmat yang sudah kita terima, Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau mencoba menghitung-hitung berapa banyak, berapa besar nikmat dari Allah, la tuhsuha, tidak akan sanggup, tidak akan mampu kalian menghitungnya. Allah hanya meminta kita untuk menjadi hamba yang pandai berterima kasih, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula salam beserta sholawat kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu bentuk terima kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, atas jasa beliau dan para sahabatnya, sehingga kita umat Islam yang hidup pada zaman ini juga dapat merasakan indahnya hidup di bawah naungan ajaran dan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nabi yang paling banyak kisahnya yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dan diulang beberapa kali, Allah bercerita atau mengisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tentu kisahnya sangat panjang, tetapi ada satu episode kehidupan, episode kisah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam yang akan kami sampaikan. Dan kita akan mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Jamaah sekalian, kita ketahui Nabi Musa itu ketika bayi dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Kenapa dihanyutkan? Karena pada saat itu Fir'aun membuat peraturan, siapa-siapa saja anak yang baru lahir, kalau dia laki-laki akan dibunuh.
Kenapa dibunuh? Karena beberapa waktu sebelumnya Fir'aun bermimpi. Dan mimpi itu ditafsirkan oleh pembantunya bahwa kekuasaan Fir'aun itu nanti akan dihancurkan oleh seorang anak dari kalangan Bani Israel. Karena takutnya Fir'aun, takutnya kekuasaannya diambil, dihancurkan, maka setiap anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang lahir, maka dibunuh. Pada saat peraturan itu berlaku, lahirlah Nabi Musa. Singkat cerita. Tetapi itulah cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Singkat cerita, dihanyutkanlah Musa, dan ternyata yang menemukan Musa adalah istri Fir'aun yang sedang mandi mungkin di sungai waktu itu. Maka akhirnya istri Fir'aun kemudian tertarik dengan anak bayi itu, dibawa pulang, lalu dilaporkan kepada Fir'aun, saya telah menemukan anak bayi dan saya berniat untuk, istilah sekarang, mengadopsinya, memeliharanya, mengangkatnya untuk menjadi anak, dan seterusnya. Singkat cerita, Nabi Musa tumbuh di istana Fir'aun, besar, menjadi remaja, pemuda, sehingga kita langsung kepada ada satu episode di mana Nabi Musa alaihissalam melarikan diri karena suatu sebab ke negeri Madian. Jadi ceritanya jamaah sekalian, Nabi Musa ini yang hidup di lingkungan istana Fir'aun, sering berkeliling-keliling kota pada saat itu, dia merasakan ada ketidakadilan. Bangsa asli Mesir yang merupakan sukunya Fir'aun itu menindas bangsa Israel. Nabi Musa tentu ada keterikatan, karena dia berasal dari Bani Israel. Maka dia melihat ketidakadilan. Maka suatu ketika Musa sedang berjalan-jalan di kota, dia melihat ada pertengkaran antara seorang Bani Israel dengan seorang penduduk asli Mesir. Terjadi pertengkaran, Bani Israel itu dizolimi, maka Nabi Musa tergerak hatinya untuk menolong, membela. Sampai kemudian Nabi Musa memukul penduduk asli Mesir itu. Saking kuatnya pukulan Musa, maka matilah, sampai membuat mati itu penduduk asli Mesir. Padahal Nabi Musa tidak berniat untuk membunuh, tetapi kenyataannya mati. Apa yang terjadi? Ketika kejadian itu, tersebarlah hal tersebut, maka Nabi Musa kemudian ada kekhawatiran dan ketakutan. Lalu kemudian timbullah di masyarakat saat itu bahwa Nabi Musa telah melakukan pembunuhan, bahwa Nabi Musa telah melakukan pengkhianatan terhadap Fir'aun, karena dia membela orang Bani Israel. Sehingga akhirnya Nabi Musa ketakutan. Lalu kemudian ketika berita itu sampai kepada Fir'aun dan pemerintahan Fir'aun waktu itu, akhirnya mereka mengadakan rapat dan memutuskan untuk membunuh Nabi Musa. Lalu ada seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Musa, keluarlah dari negeri ini, dari Mesir, karena sesungguhnya engkau akan dibunuh oleh Fir'aun dan pasukannya. Maka akhirnya Musa melarikan diri ke sebuah kota yang bernama Madian. Kota Madian yang berjarak kurang lebih 500 km dari Mesir. Dia berada di daerah sekitar Sam atau Syria saat ini. Maka pergilah Musa karena di negeri Mesir atau di kota Mesir saat itu sudah tersebar berita bahwa Musa adalah pembunuh, Musa adalah kriminal. Maka Musa harus ditangkap untuk kemudian dihukum mati juga. Maka pergilah Nabi Musa ke negeri Madian. Nabi Musa pergi,
dengan tidak membawa bekal apa-apa. Ya, dia berjalan kaki tanpa kendaraan, berjalan terus sampai ke negeri Madian. Sampai ke negeri Madian. Singkat cerita, sampailah ke negeri Madian itu, ya ketika memasuki kota Madian, Nabi Musa melihat sekelompok orang laki-laki, kerumunan orang yang berebutan mengambil air dari sebuah sumur. Untuk apa? Untuk memberikan minum binatang-binatang ternak. Nabi Musa melihat hal tersebut, tetapi agak kejauhan sana, Nabi Musa melihat ada 2 orang perempuan yang tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa memperhatikan, ya, oh ternyata ada 2 perempuan. Lalu ditanya, kenapa kalian di sini? Dijawablah bahwa kami ini juga mau mengambil air untuk memberi minum ternak kami, tetapi kami tidak ikut berdesak-desakan karena kami tidak kuat dan banyak laki-laki. Maka akhirnya Nabi Musa tergerak hatinya untuk menolong 2 wanita tersebut. Maka ditolonglah. Nabi Musa singkat cerita menolong mengambilkan air. Maka pergilah kedua perempuan itu. Dan ternyata kedua perempuan itu adalah anak dari Nabi Syuaib. Disampaikanlah kepada Nabi Syuaib oleh anaknya. Lalu kemudian Nabi Syuaib kemudian menyuruh untuk memanggil Musa. Lalu kemudian menawarkan kepada Musa tempat tinggal dan pekerjaan. Lalu akhirnya ditawarkan untuk menikahi salah seorang anak daripada Nabi Syuaib tersebut. Ini singkat cerita dari kisah Nabi Musa yang ketika melakukan pelarian dari Mesir ke Madian. Kenapa Nabi Musa lari? Karena dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan musibah, hendak dibunuh. Ya. Nabi Musa dicap sebagai kriminal karena sudah membunuh orang walaupun tidak sengaja, padahal Nabi Musa itu ingin membela orang yang dizalimi. Tapi dicap sebagai pembunuh dan dikejar. Tetapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Nabi Musa itu melarikan diri, menyerahkan persoalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pergi ke kota Madian sejauh mungkin, dan di sana kemudian Allah memberikan skenario terbaik bagi Nabi Musa. Karena tawakalnya Nabi Musa kepada Allah, kemudian di Madian sana Nabi Musa kemudian mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, bahkan menikah dengan seorang wanita, anak dari seorang nabi. Jamaah sekalian, dari kisah singkat tadi ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami masalah. Setiap orang pasti pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu. Semua orang, tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan di surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Sungguh kami akan menguji manusia itu dengan berbagai macam bentuk ujian. Bisa jadi dalam bentuk kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kehilangan jiwa, dan berbagai macam bentuk-bentuk ujian lainnya. Itulah kehidupan. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Maka apapun masalah kita jamaah sekalian, apapun masalah kita, mungkin ada di antara kita yang usahanya lagi tidak bagus, usahanya lagi bangkrut, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terlilit utang, ataupun masalah-masalah yang lain. Maka kesadaran yang perlu kita bangun bahwa kehidupan ini memang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti terima bahwa memang dalam kehidupan ini akan selalu ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah lebih tahu kadar kemampuan kita, bagaimanapun besarnya ujian itu, Allah sudah mengukur kadar apakah kita sanggup atau tidak sanggup untuk menghadapi ujian tersebut. Tapi kesadaran yang pertama adalah bahwa yang namanya hidup pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Pelajaran yang kedua adalah
Bagaimana kita mensikapi masalah tersebut? Ketika ada masalah, apa yang harus kita lakukan? Ketika ada masalah, maka tempat bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tawakal kita, tempat menggantungkan harapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sembari beliau berjalan menuju kematian, beliau terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala solusi atas permasalahannya. Maka kita juga ketika ada masalah, sandarkan yang paling pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jamaah sekalian seringkali lupa. Kadang-kadang kita lupa. Misalnya dalam keluarga kita, ya. Mungkin kita sebagai orang tua, anak kita sakit. Anak kita sakit misalnya, demam. Maka sebenarnya ketika anak kita sakit, yang paling pertama kita ingat itu adalah harusnya Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter. Yang harus kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan dulu kepada Allah. Kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, anakku sakit. Baru setelah itu kita berikhtiar mencari obat atau pergi ke dokter. Jadi apapun masalah kita, selalu kembalikan kepada Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat itu dalam masalah dunia saja, yang perkara sepele langsung dia adukan kepada Allah. Di antara sahabat ada yang garam dapurnya di rumah habis. Maka dia mengadu kepada Allah, ya Allah, garamku habis. Ada yang sandalnya putus talinya, maka dia adukan kepada Allah. Maka ini yang juga mesti kita bangun jamaah sekalian. Kalau kita punya masalah, ya apapun itu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah itu, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pelajaran ya dari kisah Nabi Musa tadi, bahwa apapun masalah kita, ketika kita sandarkan kepada Allah, ketika kita tawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terindah, jalan keluar yang terbaik. Lihatlah Nabi Musa pergi dari Mesir tanpa membawa bekal, berjalan kaki dengan penuh ketakutan. Tetapi sepanjang perjalanan hatinya selalu ingat kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika sampai di Madian? Nabi Musa mendapatkan solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ya mendapatkan tawaran pekerjaan. Ya, mendapatkan tawaran tempat tinggal. Ya, dan bahkan tawaran untuk menikah dengan putri seorang nabi. Maka yakin dan percaya jamaah sekalian, apapun masalah kita, kalau kita sandarkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Allah berfirman, berjanji kepada orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan solusi terbaik, memberikan jalan keluar dari setiap problema, dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, maka kita perlu membangun kesadaran ya, dalam kehidupan ini, bahwa yang namanya hidup selalu saja ada masalah. Hidup itu pergantian antara suka dan duka, antara tertawa dan menangis. Itulah hidup, keniscayaan dalam hidup. Semua kita punya masalah. Kita punya masalah masing-masing, ya. Punya masalah masing-masing. Maka ketika masalah itu datang jamaah sekalian, ya, maka kita terima dengan penuh kesadaran. Lalu kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah, kita memohon kepada Allah, meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala atas masalah-masalah kita. Ya, kita mengadu kepada Allah.
di bulan Ramadan ini, ya, bulan yang mustajab doa, ya. Waktu berpuasa adalah waktu mustajab berdoa. Maka mintalah kepada Allah, ya, masalah-masalah kita. Lalu kemudian insya Allah kita membangun keyakinan setelah kita sandarkan kepada Allah, kita yakin Allah pasti akan memberikan solusi terbaik pada saat yang tepat. Boleh jadi kita setelah meminta kepada Allah, ya, kita minta kepada Allah, tapi jangan kita merasa saya sudah minta berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu, tapi kenapa masalah saya belum selesai? Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan memberikan solusi pada saat yang tepat, dan Allah yang paling tahu kapan saat yang tepat tersebut. Mungkin Allah masih cinta, masih ingin mendengarkan, ya, doa-doa kita, munajat-munajat kita. Ya. Kalau masalah kita cepat selesai, mungkin kita akan berhenti berdoa, mungkin kita akan berhenti sholat malam, sholat tahajud, karena masalah kita sudah selesai. Allah masih ingin mendengarkan munajat-munajat kita. Maka yakinlah Allah pasti akan memberikan pertolongannya, solusinya pada saat yang tepat. Inilah jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, agar kemudian kita bisa memanfaatkan sisa-sisa dari bulan Ramadan ini dengan melakukan ibadah-ibadah terbaik, agar kemudian kita bisa, ya, keluar dari Ramadan ini mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, sebagaimana tujuan utama daripada ibadah puasa itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, ya, ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.